Aquarius, hai. Ini adalah general reading untuk Aquarius, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Untuk tanggal 5 hingga 9 Jun 2024 ini. Ini adalah bacaan secara umum. Oleh karena itu, bacaannya tidak akan menepati situasi Anda 100%. Ambil bahagian yang tepat yang sesuai untuk Anda. Karena sebahagian ceritanya sesuai buat Anda, tetapi tidak untuk orang lain. Sebahagian lagi hanya sesuai untuk orang lain, tetapi tidak untuk Anda. Dan cerita ini juga mungkin keterbalikan kepada energi crosswatch. Oke Aquarius, kita lihat apa yang menanti Anda 5 hingga 9 Jun ini. Mohon berikan saya Kak Dian menjelaskan situasi yang dihadapi oleh Aquarius 5 hingga 9 Jun. Tunjukkan hal-hal yang tersembunyi, yang terasa yang tidak dijangkakan oleh Aquarius sudah berlaku, sedang berlaku, akan berlaku 5 hingga 9 Jun. Oke, kamu ada workplace affair di sini. Jadi Aquarius untuk reading, untuk energi yang terbacakan di sini ada kaitan dengan pekerjaan. Jadi sama ada dia adalah teman kamu kenal di tempat kerja atau dalam bidang yang sama. Dia pekerja kamu. Pasangan yang sama-sama berada di dalam bidang pekerjaan yang sama ataupun maaf ya, ada di antara kamu mungkin bertemu dengan pasangan di tempat kerja. Saya coba untuk tidak membacakan hal yang berkaitan dengan kewujudan orang ketiga. Saya juga penat dengan energi kolektif penuh dengan kehadiran orang ketiga. Tapi energi itu ada di sini. Jadi mungkin hal itu sudah berlaku dan tidak berlaku lagi sekarang, tetapi untuk sebahagian kamu ada kaitan dengan affair dengan rakan sekerja. Hubungan sulit di tempat kerja, hubungan sulit dengan seseorang di bidang pekerjaan yang sama. Itu energi yang saya rasa ya. Oke, kita lihat penjelasan pencerahan. Karena kamu ada seseorang dalam energi kamu ataupun ini kamu Aquarius, kamu sendiri yang melakukannya. Karena saya mengesan juga energi twin flame di sini, cerminan kepada seseorang dalam hidup kamu. Apa yang Aquarius lakukan itu juga yang dilakukan oleh orang lain, seseorang dalam hidup kamu. Tidak kiralah sama ada dia pasangan kamu ataupun rakan sekerja kamu, tetapi kamu adalah cerminan kepada pasangan, cerminan kepada seseorang dalam hidup kamu. Oke, jadi mohon berikan saya apa pencerahan tentang seseorang yang menggunakan mencari informasi tentang Aquarius. Karena sama ada seseorang ini mencari informasi tentang Aquarius melalui tarot reading, melalui psychic mediumnya daripada bomo dukun begitu. Jadi ya ada seseorang di sini yang mendapatkan informasi tentang sesuatu perkara melalui divination tools. Berikan saya penjelasan tentang getting readings, minta informasi, meminta reading. Berikan saya penjelasan tentang ini. Terima kasih. Oke, dua perkara sama ada yang ingin mengetahui bagaimana situasi hubungan Aquarius dengan pasangannya. Adakah dia bahagia? Adakah mereka masih dalam keadaan harmoni? Kalau Aquarius, kalau kamu yang mencari informasi, kamu juga seperti itu, ingin mengetahui bagaimana situasi bagaimana perasaan pasangan terhadap Aquarius. Seperti itu energi yang saya rasakan. Dan mungkin saat ini kamu juga ingin mengetahui hal yang berkaitan dengan masa depan pekerjaan, bisnis kamu. Adakah bisnis ini akan berjaya? Adakah keadaan keuangan akan stabil? Dua perkara ini menjadi keterbalikan juga kepada energi seseorang dalam hidup kamu ya, karena dia juga ingin mengetahui bagaimana keadaan pekerjaan Aquarius. Adakah bisnisnya menjadi, adakah pekerjaannya, bagaimana dengan pekerjaannya,
apa yang dilakukan oleh Aquarius untuk mendapatkan uang seperti itu. Lihat, sebahagian kamu ini adalah kekasih, pasangan kepada Aquarius. Terbesar saya merasakan energi di sini, energi pas orang ketiga dalam hidup kamu. Sama ada orang ketiga ini kamu yang mewujudkannya ataupun orang ketiga dari pihak pasangan kamu. Sebahagian kamu lagi ini teman yang saya merasakan masih ada hubungan dengan Aquarius, tidak benar-benar menarik diri daripada hubungan persahabatan, tetapi dia ada rasa iri hati, ada rasa cemburu. Penjelasan lanjut tentang getting readings, tentang readings untuk Aquarius. Penjelasan lanjut, memberikan saya penjelasan lanjut. Ya, dia melihat bagaimana nasib Aquarius sekarang. Adakah nasibnya sudah berubah menjadi lebih baik? Tapi dia pengharapannya ya, dia berharap agar keadaan keuangan Aquarius seperti mengharapkan agar keadaan keuangan Aquarius jatuh seperti itu. Tetapi saya tidak merasakan, saya tidak melihat keadaan keuangan kamu jatuh, Aquarius. Karena kamu ada di Emperor kan di sini. Roda kehidupan, roda hidup juga berada dalam keadaan tegak ya, jatuh lurus begitu. Jadi apa yang engkau lakukan selama ini sudah mulai membuahkan hasil, nampak hasilnya. Kenapa dia ingin mencari informasi untuk Aquarius? Karena saya merasakan Aquarius saat ini kamu lebih fokus kepada diri sendiri. Kamu lebih fokus kepada kemajuan kamu, bagaimana untuk mencapai kejayaan, bagaimana untuk mencari kestabilan dalam keadaan keuangan. Kamu memilih untuk mengasihi diri sendiri. Berikan saya penjelasan tentang self-love. Ya. Kamu seperti mengasingkan diri daripada seseorang ini, Aquarius. Kamu memilih dengan siapa kamu boleh bekerja sama. Kamu memilih siapa yang terbaik untuk boleh dibawa berkomunikasi seperti itu. Siapapun yang mencari informasi, siapapun yang minta reading tentang kamu, Aquarius, dia rasa kamu meninggalkan dia rasa kamu menjauhkan, dia dapat merasakan yang kamu menjauhkan diri daripada dia. Lihat, saat ini kamu mengasingkan diri, memisahkan diri daripadanya. Kamu tidak berkomunikasi dengannya, tidak ada komunikasi. Malah kalau sebahagian besar tidak semestinya kamu memblok dia daripada media sosial, message, tidak semestinya, tetapi kamu saya merasakan kamu tidak menjawab message. Ada di antara kamu hanya membaca message tetapi tidak membalas message ya. Kalau dia menghantar postingan di media sosial, kamu tidak memberi respon. Posting yang menyindir Aquarius, kamu tidak membalas. Kamu tidak memberi respon. Kamu berada dalam Empress energy saat ini. Apa sebenarnya yang Aquarius lakukan sehingga selain daripada self-love di sini?
Dan bagi dia yang melakukan reading untuk mengetahui tentang Aquarius, bagi dia ini adalah cara dia untuk mengasihi dirinya. Ini adalah cara untuk dia mencari informasi bagaimana untuk mendapatkan semula perhatian daripada Aquarius. Berikan saya penjelasan tentang message cinta. Oh, oke. Aquarius kemungkinan apa yang saya perhatikan di sini, kamu memilih untuk memulakan hidup baru. Kamu memilih untuk menjalani cara hidup yang baru karena ada sesuatu yang saya melihat seperti ada satu rahasia, ada rahasia yang tersembunyi, ada kesadaran di dalam diri kamu tentang siapa yang lebih baik, yang terbaik di dalam hidup kamu, apa yang terbaik di dalam hidup kamu. Kamu mengejar kepuasan diri, kamu mengejar sesuatu yang dapat membawa, bagaimana saya menjelaskan, yang punya cara berpikiran yang sama seperti kamu, yang punya kehendak yang sama, keinginan yang sama seperti kamu. Seperti ada seseorang, saya merasakan di sini ada seseorang di sini yang mengetahui hal yang berkaitan dengan kewujudan orang lain dalam hubungan. Ada message tertentu yang diketahui oleh seseorang dalam reading ini yang membuatkan dia rasa saya harus pergi dari situasi ini dan saya harus mencari kebahagiaan lain, kebahagiaan di tempat lain. Seperti itu yang saya merasakan di sini. Apa yang engkau lakukan, Aquarius, sesuatu yang tidak dijangka oleh pasangan kamu, oleh seseorang ini. Berikan saya penjelasan tentang berita yang mengejutkan. Oke. Ada sesuatu yang kamu lakukan yang tidak dijangkakan oleh semua orang. Kamu kembali ke masa lalu. Kamu kembali kepada pasangan masa lalu, itu satu perkara. Kamu memilih untuk bersama dengan seseorang dari masa lalu kamu. Yang kedua, kamu kembali melakukan pekerjaan yang pernah kamu lakukan sebelum ini. Kamu sudah tidak lakukannya, tetapi kamu kembali ke pekerjaan yang lalu dengan energi yang baru. Kamu melakukan sesuatu perkara dengan energi yang baru. Nah, kebanyakan kamu ini tidak ada kaitan dengan energi yang di sini. Tetapi saya merasakan, saya melihat di sini suatu perkara yang kamu lakukan pada minggu ini. Kamu memulakan sesuatu perkara yang baru pada minggu ini, sesuatu yang pernah kamu lakukan dan pernah kamu tinggal, sesuatu yang pernah kamu lakukan dan kamu tinggalkan, tetapi kamu kembali melakukan perkara itu, kamu kembali ke situasi lama dengan energi baru, dengan energi yang lebih baik, dengan emosi yang lebih stabil, seperti itu. Di penghujung
minggu ini, mungkin dalam sama ada selepas tanggal 9 Jun, kamu akan menjalani hidup yang lebih aman, lebih damai. Apa yang pernah berlaku pada masa lalu, kamu tinggalkan. Hal-hal negatif yang pernah kamu lalui sebelum ini, apapun energi yang ada di sini, kamu mula melepaskan apa yang pernah berlaku. Nah, sebahagian kamu lebih kepada, saya merasakan lebih kepada memaafkan seseorang yang pernah menyakiti kamu di masa lalu. Kamu memaafkan diri kamu sendiri di atas kesilapan yang pernah kamu lakukan. Apapun yang pernah kamu lakukan di masa lalu, kamu mula meneruskan hidup dengan cara baru, emosi yang lebih damai, lebih tenang begitu. Meneruskan perjalanan, melepaskan apa yang pernah berlaku sebelum ini. Kamu tidak ada keterikatan terhadap memori negatif, tidak terikat dengan rasa bersalah karena apa yang pernah berlaku pada masa lalu. Bukan karena saya merasakan seperti ini ya, bukan karena tidak ada keinsafan di dalam diri. Justru karena ada keinsafan itu, kamu mula melepaskan apa yang pernah berlaku di masa lalu, sama ada itu apa yang berlaku di masa lalu kesilapan kamu sendiri ataupun kesilapan orang lain terhadap kamu. Kamu sudah lepaskan, kamu sudah maafkan. Kamu memaafkan orang lain bukan karena mereka tidak semestinya. Kalau kamu maafkan seorang, kamu maafkan karena mereka layak dimaafkan, tidak. Tetapi memaafkan dan melepaskan apa yang mereka pernah lakukan demi untuk ketenangan pribadi. Okay. Satu hal yang baik yang akan terjadi kepada Aquarius 6 hingga 9 Jun ini. Berikan saya perkara yang baik menanti Aquarius 6 hingga 9 Jun ini. Oke. Ini hanya penjelasan, pencerahan, pengulangan kepada apa yang message tadi, apa yang saya dapat. Sebelum kad ini keluar, memang ini sudah saya merasakan. Kamu sudah tidak rasa terikat terhadap apapun yang berlaku di situasi masa lalu. Kalau sebelum ini kamu seperti puppet ya. Ya, seperti puppet. Perjalanan hidup kamu seperti dikawal. Ya ampun, perkataan tuh. Dikawal oleh seseorang. Keputusanmu dikawal oleh seseorang. Saya melihat seperti energi keibuan. Tidak semestinya ibu kamu ya. Seseorang yang bergelar ibu mungkin dalam hidup kamu. Makcik kamu, pasangan kamu, itu juga ibu. Jadi kamu seperti apa saja keputusan kamu yang harus kamu ambil, harus merujuk kepada seseorang. Tidak semestinya ibu ya, mungkin seorang bapak, pasangan kamu, ibu bapak kamu, keluarga yang lain. Kamu seperti harus mengikut telunjuk mereka. Kamu harus mengikut apa kata mereka. Tetapi kamu keluar daripada energi ini. Kalau kamu menanti kembalinya seseorang dalam hidup kamu, saya melihat akan ada seseorang kembali kepada kamu. Kembali kepada kamu dengan energi baru. Untuk sebahagian kamu ini lebih, saya melihat bukan seseorang kembali kepada kamu, tetapi diri kamu yang dahulu kini muncul kembali. Lebih mengasihi diri sendiri, memilih untuk hidup sehat. Nah, hidup sehat itu hidup emosinya sehat, fizikalnya sehat.
tubuh badannya sehat. Seperti itu yang saya lihat di sini. Jadi ya, untuk Anda yang menanti kehadiran seseorang dari masa lalu, itu yang berlaku. Jika kamu ingin untuk berbaik semula dengan seseorang, energi itu ada di sini ya. Kalau itu yang kamu inginkan. Oke, jadi itu yang saya ada, message yang saya ada untuk kamu Aquarius. Saya harap ini boleh dijadikan sebagai panduan. Hingga jumpa lagi di reading akan datang. Bye.